Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin mengenalkan aplikasi Quizizz. Quizizz itu sendiri merupakan sebuah web tool untuk pembuatan kuis interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana panduan penggunaan Quizizz itu sendiri? Di sini akan saya jelaskan. Pertama-tama, Bapak Ibu langsung masuk ke perangkat atau software browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome, bisa juga menggunakan Mozilla Firefox dan lain-lain. Tapi di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, di sini langsung saja. Misalkan di sini kita cari daftar Quizizz gitu. Quizizz tulisannya Q-U-I-Z-I-Z-Z. Daftar akun Quizizz. Nah, setelah itu di sini akan muncul halaman Quizizz-nya. Kemudian kita klik daftar. Di pojok kanan atas itu ada daftar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa daftar menggunakan dengan email atau bisa daftar dengan Google, artinya membutuhkan email juga. Di sini jika saya klik daftar dengan Google maka akan lebih cepat. Misalkan di sini saya menggunakan akun saya ini. Nah, di sekolah, bagaimana Anda menggunakan Quizizz? Nah, di sini kan kita tujuannya untuk penggunaan di sekolah, sehingga kita klik yang di sekolah ini. Kemudian saya adalah seorang guru atau administrator sekolah. Apabila siswa, maka nanti tinggal diklik saja di sini mahasiswa. Oke, sudah daftar, maka kita sudah mempunyai akun Quizizz itu sendiri. Apa saja yang ada di laman Quizizz itu sendiri? Yang pertama, di sini di halaman awal bisa kita lihat, di sini ada beberapa menu, ada menu buat, ada menu cari. Untuk menu buat ini sendiri, apabila kita klik, maka nanti di sini ada kita bisa membuat kuis atau membuat media pelajaran atau pembelajaran. Untuk kuis di sini, misalkan kita akan membuat kuis, nanti bentukannya seperti ini. Nanti kita isi nama kuisnya apa, kemudian subjek yang relevannya apa. Untuk penjelasan pembuatan kuis, mungkin akan saya jelaskan selanjutnya. Di sini kemudian ada cari juga, ada menu cari, kemudian ada menu perpustakaan, ada menu hasil, kelas, pengaturan, dan lain-lain. Nah, di menu cari ini nanti bisa mencari misalkan topiknya apa. Misalkan topiknya adalah pengetahuan umum gitu. Nanti di sini ada misalkan kuis atau pelajaran mengenai pengetahuan umum. Kemudian di perpustakaanku, nah di sini perpustakaanku merupakan daftar atau list misalkan kuis atau pelajaran atau lesson yang Bapak Ibu sudah buat. Kemudian di hasil di sini ini merupakan menu di mana nanti apabila Bapak Ibu sudah membuat kuis atau membuat pelajaran, media pelajaran, nanti bisa dilihat di sini siapa saja yang sudah melihat, siapa saja yang sudah mengerjakan. Kemudian ini kelas. Jadi Bapak Ibu di sini juga bisa membuat kelas. Nah, di sini untuk Quizizz bisa terkoneksi dengan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu nanti bisa daftarkan kelas Google Classroom-nya melalui akun Quizizz. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat kelas sendiri. Misalkan di sini buat kelas misalkan kelas 5 gitu. Nah, di sini ada mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email wali. Nah, mungkin karena kendalanya karena beberapa siswa, mungkin wali atau orang tua muridnya itu tidak memiliki email, maka boleh ini dihapus centang hijaunya. Kemudian di sini bisa pilih warnanya, misal warna kuning untuk kelas 5. Kemudian kita klik buat kelas seperti itu.
Nah, di sini linknya, untuk link kelasnya, ini bisa di-share kepada siswa lainnya. Jadi nanti siswa lainnya itu bisa masuk ke dalam kelas tersebut. Nanti disalin linknya, kemudian bisa di-share lewat WhatsApp atau sebagainya. Kemudian di sini ada pengaturan juga. Apabila akun Bapak Ibu di sini itu menggunakan bahasa Inggris, maka tinggal masuk ke bagian setting atau pengaturan, kemudian di setting bahasanya misalkan. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat kuis pada akun Quizizz. Kayak di sini kita klik menu buat, dan Bapak Ibu pilih di bagian kuis. Kita tunggu hingga tampilannya seperti ini, kemudian misalkan berikan nama kuis. Nama kuisnya misalkan kuis harian 1. Misalkan subjeknya ada matematika, ada geografi, ada pengetahuan alam, seperti itu. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan baru atau teleport atau memasukkan atau mengambil dari daftar pertanyaan yang sudah ada di Quizizz itu sendiri. Misalkan di sini pertama kita akan membuat pertanyaan baru. Bentuknya pilihan ganda. Kita klik pilihan ganda. Misalkan di sini saya akan memasukkan pertanyaan yang pertama, misalkan pertanyaan matematika, maka Bapak Ibu bisa memasukkan bilangan matematika atau rumus matematika dengan klik rumus matematika. Bapak Ibu juga di sini bisa memasukkan audio atau suara. Bapak Ibu juga bisa memasukkan video ataupun gambar. Misalkan di sini kita akan memasukkan soal matematika. Jadi kita klik tambahkan rumus matematika. Oke, di sini misalkan kita akan menambahkan soal pecahan, misalkan 1/3 ditambah 3/4 sama dengan, salah, maksudnya di sini sama dengannya kita klik sama dengan, klik masukkan, kemudian di sini di titik-titik-titik. Misalkan oke, jawabannya karena pecahan kita masukkan juga bilangan matematika, misalkan di sini 1/2. Jawaban B di sini misalkan 3, misalkan 4. Dalam bentuk pecahan juga, misalkan 4/7. Opsi ketiga, misalkan kita masukkan di sini jawaban benar 13/12. Masukkan. Dan yang terakhir ini misalkan jawabannya adalah 1. Maka jawaban yang benar ada 13/12. Maka kita klik jawaban yang benar. Jadi ada warna hijau, ini menunjukkan jawaban yang benar adalah 13/12. Setelah selesai kita memasukkan pilihan jawabannya, maka kita klik jawaban yang benar. Di sini jawaban yang benar adalah 13/12. Maka kita klik hingga berwarna hijau. Kemudian di sini apabila Bapak Ibu melihat, di sini ada waktu pengerjaannya atau waktu yang dialokasikan untuk menjawab pertanyaan ini. Maka Bapak Ibu bisa setting atau mengatur, misalkan waktunya adalah 2 menit. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik simpan. Kita sudah ada pertanyaan yang pertama, maka kita akan menambahkan pertanyaan baru misalkan. Di sini tetap bentuk soalnya pilihan ganda. Misalkan di sini soalnya kita masukkan gambar terlebih dahulu. Kita bisa memasukkan gambar dari perangkat laptop atau komputer Bapak Ibu. Misalkan di sini saya punya gambar rumah adat. Tunggu gambarnya hingga selesai terupload, kemudian kita klik selesai. Maka apabila Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan, itu merupakan gambar pratinjau di HP
siswa-siswi yang akan mengerjakan. Kemudian misalkan pertanyaannya, rumah adat tersebut berasal dari provinsi titik-titik. Pertama misalkan Sumatera Utara. Jawaban kedua misalkan Sumatera Barat. 3 misalkan Jambi. 4 misalkan Sulawesi Selatan. Jawaban yang benar, karena jawaban yang benar adalah Sumatera Barat, maka kita klik Sumatera Barat. Dan waktunya, misalkan di sini waktunya kita ingin 30 detik, oke, kemudian kita klik simpan apabila telah selesai. Di sini kita sudah punya 2 pertanyaan ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan pertanyaan baru. Misalkan bentuknya adalah pertanyaan isi bagian yang kosong seperti itu. Vitamin yang berguna untuk kesehatan mata adalah vitamin titik-titik. Jawabannya adalah vitamin A gitu kan. Atau alternatifnya vitamin A. Nah, misalkan waktunya adalah 45 detik, maka kita klik simpan. Maka di sini kita sudah punya 3 pertanyaan. Maka ini apabila telah selesai, maka Bapak Ibu di sini juga bisa mengatur, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar kuis. Misalkan gambar kuisnya tadi misalkan kuis harian. Nih, kemudian di sini kita masukkan bahasa. Di sini bahasanya misalkan bahasa Indonesia, Bapak Ibu tinggal tambahkan atau klik bahasa Indonesia. Oh, salah. Indonesia. Dan kelasnya itu misalkan kelas 1 sampai kelas 6. Dan di sini siapa yang bisa melihat kuis ini, misalkan publik atau umum. Setelah selesai, maka Bapak Ibu bisa klik yang kembali ini. Untuk menyimpan, nanti akan otomatis tersimpan sendiri. Setelah itu, di sini nanti akan ada tampilan, misalkan di sini ada mulai kuis langsung dan berikan pekerjaan rumah. Jadi apabila nanti Bapak Ibu memilih untuk mulai kuis langsung, maka nanti akan dikerjakan pada saat itu juga ketika Bapak Ibu memberikan link kepada siswa, misalkan contohnya kita akan mulai kuis langsung, maka nanti tampilannya akan ada pilihan klasik atau instruktur cepat. Di sini pilih saja klasik. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini, di mana nanti ada tim, klasik, dan ujian. Kalau yang tim ini nanti dapat dikerjakan bersama-sama, namun yang klasik ini akan lebih mudah karena siswa-siswi tidak perlu memiliki akun. Jadi nanti mereka tinggal membuka linknya saja, nanti akan dibawa langsung ke browser, kemudian nanti siswa-siswi langsung mengerjakan. Kalau yang ujian ini nanti memerlukan login atau daftar terlebih dahulu. Misalkan di sini kita klik yang klasik, kemudian kita klik lanjutkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Nanti di sini ada link dan ada kode gabungan. Nah, Bapak Ibu juga bisa berbagi link melalui, kita klik bagian sini Bapak Ibu, atau berbagi melalui ini. Bapak Ibu bisa salin link ini, klik saja salin link, kemudian kirimkan ke WhatsApp, grup WhatsApp kelas Bapak Ibu masing-masing, atau juga Bapak Ibu bisa memasukkan atau memberikan nomor ini, yaitu nomor kode gabungan, untuk diberikan kepada siswa lainnya. Bapak Ibu, selanjutnya di sini, setelah kita share linknya, maka tampilannya misalkan ini, ketika kita klik linknya ini, maka tampilannya akan seperti ini. Misalkan kita kemudian siswa diarahkan untuk mengisi nama mereka masing-masing. Misalkan di sini saya akan merafif. Di sini juga siswa bisa mengatur ada musik atau ada efek suara atau bacalah dengan cara seperti itu. Kemudian di sini setelah kita berikan nama, kemudian kita klik mulai.
Setelah ada yang masuk melalui link yang Bapak Ibu tadi kirimkan, maka misalkan di sini sudah ada Rafif. Misalkan siswa Bapak Ibu sudah memasuki link kuisnya, maka Bapak Ibu bisa langsung klik mulai di sini. Kemudian kita klik mulai. Di sini langsung dapat dilihat soalnya. Kita klik mana sih? Ke barat. Kita klik saja iklannya, kita lewati saja iklannya. Sana juga ditampilkan skornya. Vitamin yang berguna untuk kesehatan mata dan vitamin. Vitamin yang berguna untuk kesehatan mata adalah vitamin. Sudah benar, maka kemudian di sini misalkan, oh ternyata salah. Oh, di sini ketika salah, siswa-siswi punya satu kesempatan untuk menjawab kembali. Kalau masih salah, maka tidak akan mendapatkan kesempatan kembali. Maka setelah selesai, siswa-siswi dapat melihat berapa skor mereka. Di sini skor dia 1.500 dan peringkatnya 1 karena hanya ada satu siswa yang mengerjakan. Kemudian misalkan kita klik keluar di sini. Oke, kita kembali. Kita lewat saja. Karena tadi kita sudah mencoba, karena kita tadi mencoba langsung, maka di hasil akan sudah keluar. Di sini kan tadi judulnya kuis harian 1. Oke, kita lihat kuis harian 1. Maka di sini bisa dilihat bahwa nilai Rafif itu 67% ketepatannya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini juga bisa dilihat bagaimana persentase jawaban siswa-siswi dari setiap pilihan jawaban. Selain itu juga bisa dilihat keseluruhan, misalkan nilainya ada berapa, seperti itu. Selain itu, apabila Bapak Ibu masuk ke menu perpustakaanku, maka di sini kuis yang tadi bisa diklik kembali. Maka misalkan tadi tidak untuk mulai kuis langsung karena mungkin keterbatasan dari siswa sendiri atau kendala misalkan handphonenya di bawah orang tua, maka lebih baik dijadikan PR atau pekerjaan rumah. Maka klik pekerjaan rumah. Apabila Bapak Ibu memutuskan kuisnya dijadikan PR, maka nanti akan ada batas waktu. Misalkan batas waktunya itu pada tanggal 19 Januari pukul 2 siang atau misalkan pukul 3 siang seperti itu, 3 PM atau 3 siang. Kemudian klik lanjutkan saja Bapak Ibu. Apabila selesai, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada misalkan Bapak Ibu bisa terkoneksi dengan Google Classroom atau berbagi link, atau siswanya bisa memasukkan kode ini. Misalkan lebih mudahnya Bapak Ibu tinggal berbagi link saja. Ini salin link, kemudian Bapak Ibu kirimkan ke WhatsApp anak-anaknya. Bedanya, apabila dijadikan PR, maka batas waktunya akan lebih panjang dibandingkan pada saat pengerjaan langsung. Apabila pada saat pengerjaan langsung, maka nanti semua siswa harusnya standby atau siap di depan handphone mereka untuk mengerjakan kuis tersebut.